Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan terus melanjutkan perbincangan kita, penyampaian mengenai persiapan dalam mengikut Yesus, di mana pelajaran pertama mengenai keselamatan. Dalam pelajaran sebelumnya telah disampaikan bahwasanya semua manusia itu berdosa. Apapun latar belakang kita, apapun latar belakang budaya kita, semua manusia sudah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Itu oleh karena dosa. Dan dosa membuat seseorang kehilangan persekutuan dengan Allah. Dan secara fisik ketika ia meninggal, ia akan masuk ke dalam api neraka. Itu ada di dalam konsep kehidupan orang Kristen atau di dalam Alkitab. Dan selanjutnya kami menerangkan pada awal mula bagaimana dosa itu ada ketika manusia pertama Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Di dalam video sebelumnya kami sudah terangkan mengacu dari kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, pasal yang kedua, dan pasalnya yang ketiga. Kami uraikan di sana bagaimana manusia jatuh di dalam dosa pada awal mulanya, dan kemudian turun-temurun dosa itu selalu ada dalam kehidupan manusia. Itulah sebab firman Tuhan mengatakan semua orang telah jatuh di dalam dosa. Dan selanjutnya kita melihat bahwa usaha manusia untuk mereka mencari Tuhan itu sia-sia. Dengan segala usaha, manusia berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri, baik dengan agama, kesalehan begitu rupa, ilmu pengetahuan, dan perbuatan baik, mustahil untuk menebus dosa-dosa manusia, dosa-dosa kita. Manusia tidak dapat diselamatkan dan masuk surga dengan usahanya sendiri. Itu tidak bisa, baik dengan agama-agama, kesalehan, ilmu pengetahuan, perbuatan baik, bahkan kekayaan. Mustahil untuk bisa menebus dosa-dosanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keselamatan itu sendiri atau penebusan dosa itu sendiri di dalam konsep Alkitab adalah anugerah Tuhan semata-mata. Anugerah di dalam bahasa Inggris dapat didekatkan dengan istilah gift. Gift dalam bahasa Indonesia lebih terkesan mengarah bukan anugerah tetapi seperti semacam hadiah. Seperti seseorang yang berulang tahun, dia diberi kado, diberi hadiah, dan itu diberikan dengan cuma-cuma. Tidak mungkin seorang yang menerima kado bertanya kepada pemberi kado, pemberi hadiah itu, berapa harga kadomu ini? Ya. Demikian juga dengan kita. Akan sangat kesulitan untuk memperoleh pengetahuan berapa harga dari sebuah keselamatan. Namun ketika kita merenungkan bahwa tidak ada dosa yang bisa ditebus oleh kekuatan kita sendiri,
maka kita akan tahu betapa mahalnya sebuah hadiah atau anugerah yang diberikan oleh Allah sendiri semata-mata kepada kita. Sangat bernilai, tidak bisa digantikan oleh harta apapun, kekayaan apapun, kepandaian apapun, latar belakang apapun, tidak bisa menggantikannya. Sangat bernilai, sangat mahal. Kalau kita merenungkan di dalam kitab Efesus 2 pasal 8 sampai yang ke-9, firman Tuhan berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kasih karunia. Jika Anda saat ini begitu haus, begitu rindu ingin mengikut Yesus, itu kasih karunia. Kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Iman di dalam konsep kekristenan mengacu dengan kitab Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita ingin selamat, tapi bagaimana caranya? Ya, kita beriman, kita berharap selamat, tapi kita tidak lihat, tapi tahu itu ada, itu terbukti. Bagaimana? Dialami. Itulah iman. Jadi jika firman Tuhan katakan bahwa oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, kita percaya, Anda percaya. Belum melihat, tidak kelihatan, tetapi percaya itu ada, Anda selamat. Oleh karena kasih karunia Anda selamat, bisa ditebus dosanya. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Puji Tuhan. Jika Anda percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Anda hanya beriman, Anda hanya percaya, tidak melihat, tapi mengetahui, mengalami keselamatan itu diberikan. Amin, haleluya. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Untuk memahami keselamatan ini tidak bisa dengan pikiran, tidak bisa dengan teori. Bahkan kadang-kadang orang yang terlahir sudah Kristen dari orang tuanya tidak mengerti makna keselamatan. Tetapi ketika ia mengerti makna keselamatan, maka hidupnya akan didedikasikan seluruhnya untuk memuliakan Tuhan yang sudah memberikan anugerah keselamatan itu sendiri. Maka keselamatan itu adalah pengalaman, perjumpaan. Ketika Anda haus, ketika Anda mengalami mujizat oleh karena nama Yesus, ketika Anda melihat, mengalami penglihatan, ketika Anda menyadari dalam hati, roh itu menyadari, roh kita menyadari ada Tuhan, itu bukan hasil usaha kita, tidak hasil usaha Anda, tetapi pemberian Allah. Kita bersyukur, Anda bersyukur, begitu rupa.
Sebab usaha manusia sepanjang jalan dengan segala kepandaian, segala kekuasaan, segala kekuatan dirinya, tidak ada yang bisa menebus dosa. Dosa tidak bisa ditebus dengan kekuatan kita. Sebanyak apapun kesalehan kita, percuma. Kalau Anda ditanya, malam hari ini Anda mati, Anda belum percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tapi kesalehan Anda dilihat orang luar biasa, kedermawanan Anda dirasakan banyak orang. Ketika Anda ditanya, malam ini kamu tidur, meninggal, tidak lama meninggal, oleh karena berbagai macam cara dan sebab akibat, apakah Anda masuk surga? Seringkali jawabannya adalah jika Tuhan berkenan. Insya Allah, jika Tuhan mengizinkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sudah begitu banyak kesalehan kita buat, sudah begitu banyak hal yang kita perjuangkan supaya kita selamat masuk surga. Tetapi jika akhir pertanyaan kita menjawab dengan jika Tuhan berkehendak, lalu sebesar apa kesalehan yang harus kita lakukan? Sebanyak apa kesalehan yang bisa kita perbuat? Kalau akhir pertanyaan apakah kita masuk surga, jawabannya terserah Tuhan. Jika Tuhan mengizinkan, mudah-mudahan. Wah, kasihan sekali Anda. Coba renungkan, coba pikirkan saja. Mari, tidak ada sekuat apapun manusia di dunia ini sanggup menebus dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dosa di dalam konsep kekristenan itu berbeda dengan konsep di luar kekristenan. Kalau dalam video sebelumnya saya sampaikan bahwa dosa adalah keterpisahan manusia dari persekutuan dengan Tuhan, atau kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Ketika dia mati, dia masuk api neraka. Ada pemahaman yang lain yang saya tambahkan pada kesempatan saat ini. Jika dosa di dalam keyakinan atau di dalam konsep yang di luar kekristenan seringkali diartikan dengan melanggar hukum Tuhan, melanggar perintah Tuhan, melanggar ketetapan Allah, melanggar kebenaran. Seperti sama halnya analogi dengan melanggar lampu merah diterobos, padahal dia seharusnya berhenti. Kalau tidak ada polisi, tidak ada banyak kendaraan, kemungkinan dia menerobos karena dipandang aman, padahal dia melanggar. Kalau ada saksi, aparat yang berwenang pasti akan di stop, dihukum, diberi sanksi. Jika banyak kendaraan dia tetap terus melaju, dia akan mengalami kecelakaan dan merugikan orang lain. Analogi dosa di luar kekristenan seperti itu. Sebatas melanggar hukum, melanggar kebenaran. Tetapi dosa di dalam konsep kekristenan itu lebih daripada itu. Dosa dalam bahasa asli dikatakan dengan sebutan istilah hamartia. Ya, hamartia. Hamartia itu dinuansakan
atau digambarkan dengan seperti menyimpang dari tujuan semula. Menyimpangnya bagaimana? Digambarkan dengan begini. Kalau sebuah anak panah ditembakkan ke sasaran, diharapkan oleh si pemanah adalah tepat pada tujuannya, tepat pada goalnya, tepat pada titik yang ia kendaki. Kalau pemanah, atlet pemanah, tentu ia ingin anak panahnya sampai di pusat sasaran. Tetapi hamartia itu menyimpang dari sasaran. Sasaran anak panah. Sedikit saja dia menyimpang, maka anak panah itu akan sampai ke tujuannya itu jauh, tidak sampai di pusat. Penyimpangannya itu jauh. Nah, kalau di ilmu atau menggambar, gitu ya, mau membuat garis lurus sampai pada tujuan, tapi tangan ini menggambar dengan miring sedikit saja, maka tidak lurus. Dia akan menyimpang jauh dari kebenaran. Kalau bentuknya seperti ini lurus, dia akan berbelok jauh keluar, menyimpang dari goal, tujuan, sasaran. Itulah gambaran dosa dalam kekristenan. Goal manusia selamat, tapi karena dosa dia menyimpang sehingga dia tidak akan bisa selamat. Dia jauh dari keselamatan. Seringkali juga banyak orang berkata, "Pak, saya akan melayani Tuhan. Kalau saya sudah sukses, saya akan beribadah sungguh-sungguh. Kalau saya sudah sukses." Itu tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Karena dia sebenarnya jauh dari Tuhan, jauh dari sumber keselamatan. Dia tidak akan mungkin dapat beribadah, karena dia akan lebih jauh menyimpang, karena dia tidak dekat dengan Tuhan, karena dia tidak bersama dengan sumber keselamatan. Justru dia akan berkata, "Aku mau ikut Yesus sungguh-sungguh." Keberhasilan yang datang dari Tuhan akan ia dapatkan. Karena di dunia ini ada dua macam keberhasilan. Ada yang dari Tuhan, ada yang bukan dari Tuhan. Dalam pelajaran yang lain kita bisa akan temukan perbedaan-perbedaan yang mencolok dari sebuah kesuksesan, dari Tuhan atau bukan dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk itu penting untuk kita bisa melihat bahwa upaya manusia itu sangatlah terbatas. Upaya manusia itu tidak bisa menyelamatkan dengan memberikan korban apapun bentuknya. Tidak bisa. Dengan kekuatan manusia kita tidak akan bisa. Hanya kasih karunia oleh iman. Jika engkau percaya dengan lidah dan mulutmu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Dia tidak hanya sekedar nabi, maka engkau akan diselamatkan. Bagaimana? Dengan iman. Kita berharap selamat, kita mengalami Yesus, kita mendapatkan. Sulit dijelaskan,
Memang. Namun pengalaman dengan Tuhan itu nyata. Perlu pengalaman, Bapak Ibu, saudara-saudari. Perlu pengalaman. Jika engkau ada pertanyaan, silakan tuliskan di dalam kolom komentar. Jika saudara ada kebingungan atau perlu didoakan, bisa tulis di dalam kolom komentar atau menghubungi kami di WA 0838 1930 9423. Selanjutnya kami akan terangkan kembali dalam pelajaran mengenai keselamatan ini di poin yang ketiga, poin yang cukup panjang dan mendalam juga, akan saya pisahkan dalam video yang ketiga nantinya. Namun ingat bahwa yang kedua adalah usaha manusia tidak dapat menyelamatkan. Hanya kasih karunia Allah, hanya anugerah Allah saja kita bisa diselamatkan. Kiranya Roh Kudus menjamah hati saudara, semakin memperteguh panggilan saudara untuk mengikut Yesus, semakin memperkuat dan semakin merindukan kebenaran demi kebenaran bersemayam di dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.